Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Probolinggo TV. Pagi ini yang benar-benar meriah sekali. Untuk di pagi hari ini saya Solihin dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Protorial. Untuk kesempatan kali ini tepatnya saya berada di lapangan Al-Kubro Kota Probolinggo. Saat ini akan diselenggarakan jalan santai bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, yakni Insinyur Haji Abu Rizal Bakri atau yang biasa disapa dengan Bapak Ical. Dan sebentar lagi juga pemirsa akan dilepas langsung oleh Bapak Ical start di depan lapangan Al-Kubro guna mengikuti rute yang telah ditentukan. Seperti apa jalan santai bersama Bapak Ical ini, berikut advertorialnya untuk Anda. Jumat dan Sabtu, 4 dan 5 Mei 2012, keluarga besar Partai Golkar Kota dan Kabupaten Probolinggo dan masyarakat umum Probolinggo mendapat kunjungan tamu istimewa, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Probolinggo itu memang sudah disiapkan secara matang. Ini terbukti dari padatnya jadwal kegiatan Abu Rizal Bakri selama di Probolinggo. Pada Jumat malam 4 Mei 2012, Abu Rizal Bakri bersilaturahim dengan jamaah pengajian di kediaman anggota DPRD Jatim asal Probolinggo, Hasan Irsyad, di Desa Berhubungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Di forum tersebut, Abu Rizal Bakri menjawab langsung permintaan sekaligus dukungan agar dirinya maju sebagai calon Presiden RI dalam pemilu 2014. Abu Rizal Bakri menyatakan bersedia dan siap maju sebagai calon Presiden RI pada pemilu 2014. Dari Gending, malam itu Abu Rizal Bakri didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono, Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik, dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo Wahid Nur Rahman menghadiri acara haul di Pondok Pesantren Zaha Genggong, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, keesokan harinya, Sabtu 5 Mei 2012, Abu Rizal Bakri hadir di tengah-tengah masyarakat Probolinggo dalam acara Jalan Sehat yang digelar Partai Golkar Kota Probolinggo. Jalan Sehat diikuti ribuan orang dan mayoritas berkaos kuning Golkar itu mengambil start dan finish di lapangan Al-Kubro, Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Di acara itu, Abu Rizal Bakri yang didampingi oleh Ketua DPD Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya acara Jalan Sehat. Lalu, dengan diikuti oleh ribuan peserta, Jalan Sehat Partai Golkar ini berhasil menguningkan jalanan kota Probolinggo yang menjadi rutenya. Pagi itu, Abu Rizal Bakri tidak melakukan jalan sehat bersama peserta. Namun sambil menunggu peserta sampai finish, Abu Rizal Bakri memiliki agenda pertemuan bersama masyarakat Probolinggo. Peserta pertemuan ini adalah mahasiswa Universitas Pancamarga Probolinggo, AMPG, alias Angkatan Muda Partai Golkar, para wirausahawan, perwakilan nelayan kota, perwakilan PKL kota, dan generasi muda FKKPI. Dalam waktu yang singkat ini, monggo kalau ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit sebelum beliau melakukan undian Jalan Sehat. Karena jadwal beliau jam 8.30 sudah harus meninggalkan Probolinggo. Dalam kesempatan ini, marilah kita satukan visi bahwa kita butuh perubahan dalam negara yang kaya ini. Kita butuh kawasan beliau yang sudah sekian puluh tahun memimpin perusahaan sampai memiliki besar, dan kita harapkan endingnya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa kita tingkatkan dan bisa kita capai bersama. Dalam kesempatan ini, marilah kita tidak ada pilihan.
kita harus dukung beliau, kita harus coblos beliau. Hidup HMP. Kiranya cukup sekian untuk kita waktu. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ini ada beberapa kekurangan karena persiapannya dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dari ini dilanjutkan sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ketua DPD Golkar Probolinggo, Kota Probolinggo, Pak Zulkifli, para Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Pak Martono, Ketua Partai Golkar. Abu Rizal Bakri dalam pidatonya mengatakan bahwa kunjungan di kota Probolinggo ini juga menjadi penegas kesiapan Golkar menghadapi Pilwali Probolinggo 2013, yakni beliau dengan tegas menyatakan merestui Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik menjadi calon wali kota dalam Pilwali Probolinggo 2013. Ada para nelayan yang berhormati, ada nelayan, para mahasiswa. Kalau pedagang nggak ada? Ada Pak, ada pedagang Pak. Ada pedagang. Pedagang Pak. Siapa lagi? Para mahasiswa, tentu FKPPI, AMPG, KPPG yang saya cintai. Saya juga ikut mengucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita diberikan rahmat kesehatan untuk hadir bersama-sama di dalam silaturahim yang dilakukan oleh Pak Zulkifli dan Pak Martono. Jadi Pak Zul dan Pak Martono yang melakukan ini, alhamdulillah bahwa saya juga bisa hadir di sini. Saya gembira sekali. Meskipun kemarin masih berada di tempat lain, tapi hari ini bisa di sini setelah tadi malam ke pesantren Genggong dan ke pesantrennya Pak Hasan. Luar biasa betul sambutan di sini Probolinggo. Mudah-mudahan dengan sambutan ini maka partai yang warnanya kuning ini, Partai Golkar, bisa makin maju. Saya tadinya mau bilang mahasiswa, tapi mau bilang Partai Golkar, nanti dia bilang memperpolitisir kampus. Tapi kan kita bukan di kampus. Saudara-saudara sekalian, saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Cicip Menteri Kelautan Perikanan yang saya tugaskan untuk mengisi ceramah di Palu. Beliau sudah berangkat ke Palu, saya tugaskan karena Universitas Muhammadiyah di sana meminta saya berhalangan. Akhirnya saya menugaskan kepada saudara Cicip untuk bisa memberikan kuliah umum di sana pada hari ini. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak sekalian. Tapi ingin dapat saya sampaikan kepada Bapak sekalian, khususnya petani, nelayan dan petambak. Kalau memang ada harapan yang akan diberikan pada Pak Cicip itu, nanti diberikan kepada Pak Zul. Berikan pada Pak Zul, nanti berikan daftarnya yang akan diminta kepada Pak Cicip, apa jaring, apa itu yang mau diberikan, minta dari Pak Cicip. Nanti saya sampaikan. Kalau sekarang belum dibuat daftarnya, nanti dikirimkan aja pada kita. Karena Pak Cicip Menteri Kelautan kita itu sangat peduli dengan satu kesejahteraan nelayan maupun kesejahteraan dari petambak. Kalau beliau itu juga bertanggung jawab atas petani, pasti kemudian beliau juga memberikan satu dukungan bagi para petani. Nah, untuk para petani itu saya juga ingin mengetahui yang dibutuhkannya.
Ya, kalau nelayan pasti butuh solar, betul? Solarnya kurang ya? Saya kira kalau mau solarnya nanti cukup, Pak Zulkifli mesti jadi wali kota. Jadi mudah-mudahan solar bisa cukup dan harganya terjangkau. Tapi lebih penting daripada itu adalah satu kredit yang bisa diberikan kepada para petani dan nelayan untuk memotong jalur tengkulak. Tadi koperasi, mana anggota-anggota koperasi tadi? Saya lihat koperasi, saya kira kalau bisa memberikan kredit pada petani dan pada nelayan, sehingga pada waktu nelayan melaut itu beli solar ngutang itu mesti dapat diberikan dengan kredit yang murah. Pemerintah menyelenggarakan kredit usaha rakyat, itu cita-cita saya dari 1996. Tapi berbagai menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia pada saat saya ketemu Kadin diusulkan kredit usaha rakyat tidak bisa diterima, barulah bisa diterima pada saat saya menjadi Menko Kesra. Alhamdulillah. Jadi kredit usaha rakyat itu adalah kredit tanpa jaminan. Diberikan setahun ini kepada kurang lebih sebesar 3 juta pengusaha, dan kredit itu 20 juta maksimum. Itu cukup untuk bayar solar, untuk bisa melaut, cukup kemudian petani untuk membeli benih, jadi cukup untuk bisa dipakai oleh pengusaha kecil. Nah, kredit usaha rakyat tapi masih ada perbankan yang tidak ikut pada ketentuan, dan itu perlu kita laporkan. Jadi kalau ada yang begitu dilaporkan pada Pak Jo. Kalau minta jaminannya jaminan tanah, jaminan bangunan, nah itu mesti laporkan. Kalau program kredit usaha rakyat, perbankan itu juga sudah dijamin. Siapa yang jamin? Yang jamin adalah asuransi kredit. Nah, dari mana Pak asuransi kredit untuk mendapatkan counter jaminan? Pemerintah memberikan 10% dari total kredit, kredit yang diasuransikan itu 10% kepada asuransi. Jadi artinya kalau kredit macetnya lebih dari 10%, baik asuransi maupun banknya rugi. Kenyataannya selama ini KUR itu hanya 6% kredit macetnya. Jadi semua untung. Pemerintah untungnya dia memberikan 10% itu, untungnya pemerintah apa? Untungnya rakyatnya itu kemudian bisa berusaha, kemudian kalau satu orang bisa membawa lapangan kerja sebesar 2 orang saja, maka sudah dari 3 juta itu sudah kurang lebih 9 juta sampai 10 juta orang yang bekerja dengan program KUR itu. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, selain kita minta nanti pertama kepada DPR untuk petani kebutuhannya apa, nanti saya tanyakan kepada anggota-anggota saya di DPR RI. Kepada nelayan saya akan tanyakan kepada menterinya, minta kepada menterinya, saudara-saudara minta apa, dibuat daftarnya Pak John, buat daftar mintanya minta apa, nanti kita tentu jangan minta mobil gitu. Kalau minta mobil pasti nggak bakal dikasih. Tapi kalau minta jaring, saya yakin beliau akan kasih. Misalnya sekelompok minta motor untuk, bukan motor tunggangan itu, bukan motor untuk kapal, untuk perahu. Jadi motor tempel, kalau misalnya itu diajukan, nanti kita minta kepada. Jadi itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Ke depan Indonesia ini pasti Indonesia yang harus lebih mandiri, rakyatnya harus mandiri, tapi juga Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang dihormati. Nah, untuk mencapainya tentu bahwa pertumbuhan ekonomi harus tinggi, meskipun pembangunan itu dasarnya ada pembangunan manusia, tapi pembangunan ekonomi harus tinggi, growth-nya harus tinggi. Tetapi pemerintah harus melakukan intervensi langsung bagi kesejahteraan rakyat.
seperti dan partai kami mengharapkan sekolah 12 tahun. Sekolah 12 tahun gratis, jadi bukan bos. Kalau biaya bos itu, hanya diberikan untuk bantuan operasional sekolah, untuk operasionalnya, sehingga dengan demikian memang berkurang jumlah yang harus dibayar, uang sekolahnya tidak boleh bayar, tetapi yang diminta biasanya suka ada yang banyak yang nakal, minta uang bantuan pembangunan gedung, kemudian juga minta untuk seragam dan lain sebagainya. Insya Allah bahwa itu bisa kena sekolah 12 tahun. Untuk para mahasiswa tentu kebijakannya harus mengikuti undang-undang otonomi daerah, di mana kita harapkan bupati dan wali kota bertugas untuk dapat membuat satu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, provinsi ngurusin sekolah menengah atas, dan pusat supaya ngurusin universitas, sehingga dengan demikian makin banyak universitas bisa dibuat dan makin murah sekolah buat para mahasiswa. Kita tidak menginginkan bahwa Indonesia ketinggalan di negara-negara lain. Dalam era internet seperti sekarang ini, maka suatu kemungkinan yang telah dibuka dengan teknologi itu bagi anak-anak yang sekolah, anak-anakku yang sekolah di Pancamarga, yang sekolah di Universitas Pancamarga ini bersaing dengan anak-anak yang berada di New York. Bisa itu asalkan rajin, kemudian asalkan mau membaca buku-buku baik buku pelajaran maupun buku-buku cerita orang-orang yang sukses, dan buku-buku teknologi sering membuka internetnya bukan untuk cari yang enggak gitu ya, tapi cari yang iya gitu. Jadi supaya semua bisa maju, dan itu yang saya harapkan. Saya datang kemari, saya mengharapkan terutama pertama adalah Pak Zul itu menang dalam Amin. Apakah kita sanggup untuk berjuang untuk Pak Zul? Sanggup betul? Sanggup. Terima kasih. Saya kira itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan bahwa Indonesia makin lama makin maju, dan khusus untuk semua hadirin, khusus kepada mahasiswa, saya harapkan untuk jangan menari di gendang orang-orang yang pesimis. Jangan ikut menari menjelek-jelekan bangsa. Jangan ikut menjelek-jelekan pemerintah. Jangan ikut menjelek-jelekan Indonesia. Kita makan dari bumi Indonesia. Kita minum dari bumi Indonesia. Jadi kita menghirup udara dari bumi Indonesia. Jangan menjelek-jelekan Indonesia. Sekarang ini trennya seolah-olah bagus kita menjelek-jelekan negara, mengatakan negara udah bangkrut, negara sudah hancur, negara tidak ada lagi, tidak ada, semua jelek gitu. Yang bagus dirinya sendiri, jangan gitu. Tapi tetap kalau biasanya kalau saya ceramah di mahasiswa atau di siswa yang kelas 11, 12, kelas 2, kelas 3 SMA, saya katakan kalau mengalami gelapnya, kalau datangnya malam yang gelap itu, jangan mengeluh karena gelapnya malam, tapi nyalakanlah pelita untuk menerangi malam itu. Itu sikap kepada kita semua yang hadir di sini. Sikap kita kalau gelap kita terangi. Jangan kemudian kita gelap, kita mengeluh, aduh gelap, terus kita nggak bisa apa-apa. Jangan. Saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan agar Pak Zul ini bisa menjadi wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa setia Probolinggo TV, saat ini saya sedang bersama dengan Insinyur Haji Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ical, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah maksud dan tujuan Bapak Ical bersilaturahim ke Probolinggo ini seperti apa, Pak? Kalau bersilaturahim, ya bersilaturahim. Baik. Untuk mempererat tali persaudaraan, ya. Untuk juga memperkenalkan diri. Baik, gitu. baik. Karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Baik. Selain daripada itu juga menginginkan agar baik di kabupaten maupun di kota Probolinggo itu tentu kita harapkan bahwa calon-calon yang diajukan oleh Partai Golkar, partai saya itu bisa memenangkan, gitu, dan memenangkannya. Jadi dan ketiga tentu kalau di Surabaya nanti besok menyampaikan atau ceramah untuk motivasi bagi para siswa, ya gitu. Baik, tadi dalam jalan santai Bapak Ical juga melepas secara simbolis di situ. Bagaimana perasaan Anda setelah melepas acara jalan santai tersebut, Bapak? Saya gembira sekali karena acara jalan santai itu dimulai jam 6. Baik. Jadi di mana orang baru selesai sholat, baru selesai mau sarapan gitu, udah kumpul di sini. Saya gembira sekali melihatnya dan saya bangga bahwa kemudian rakyat di daerah Probolinggo itu percaya pada kesehatan yang pertama, dan yang kedua ikut serta begitu banyak dalam satu gerak jalan, satu jalan santai yang dilakukan oleh Partai Golkar. Baik. Saya juga ingin mengetahui Bapak Ical komentar Anda terkait dengan isu yang saat ini beredar bahwa majunya Bapak Zulkifli Halik nantinya dalam pemilihan wali kota 2013 ini seperti apa? Apakah Anda sudah merestui atau bagaimana, Bapak? Pasti saya restui. Pak Halik itu, Pak Zulkifli itu sama seperti saya. Sama-sama berasal dari dunia usaha. Karena itu dan sama-sama mempunyai banyak yang bekerja, dan karena itu beliau itu saya yakin tahu banyak bagaimana akan bisa membuat lapangan kerja bagi seluruh rakyat, bagaimana seluruh rakyat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sebab tanpa rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan, maka pembangunan itu bisa dibilang gagal. Jadi pembangunan bukan pembangunan di Probolinggo, tapi pembangunan Probolinggo, di mana rakyatnya juga ikut serta membangun. Dan beliau tahu caranya itu. Baik. Terakhir dari saya, Bapak Ical, melihat antusiasme dari masyarakat kabupaten dan juga kota Probolinggo terhadap Bapak Ical sendiri, nantinya apa yang akan Bapak Ical lakukan jika nanti Bapak Ical akan terpilih sebagai Presiden 2014 nanti, Bapak? Pasti tentunya di samping memperhatikan kota-kota lain dan daerah-daerah lain, pasti kami akan memberi perhatian khusus pada Probolinggo, baik bagi nelayannya, para pedagangnya, para petaninya, dan para pengusaha kecilnya. Program-program yang ada dan yang baru nanti tentu harus kita buat dengan baik-baiknya. Baik. Ya. Harapan nantinya ke depan Partai Golkar seperti apa, Bapak Ical? Ya, insya Allah bahwa Partai Golkar ini nanti akan mendapatkan simpati dari rakyat di Probolinggo ataupun dan seluruh Indonesia. Selanjutnya, dalam acara Jalan Sehat, pengurus Partai Golkar Kota Probolinggo memberi buah tangan untuk Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, yakni sebuah lukisan bergambar dirinya. So
Kemudian, panitia Jalan Sehat mengundi kupon hadiah dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor hingga acara berakhir sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. I think I'll find another way. There's so much more to know. I guess I'll die. Nah, pemirsa setia Probolinggo TV, saat ini saya sedang bersama Bapak Zulkifli Halik selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Zulkifli, bagaimana perasaan Anda setelah hadirnya Ketua Umum Partai Golkar, yakni Bapak Ical atau Insinyur Haji Abu Rizal Bakri ke Kota Probolinggo ini, Bapak? Tentunya saya amat sangat bangga dan bahagia karena saya selaku anak di daerah sama dengan dibesukin seorang tua kita dari Jakarta. Betul. Dan terus terang banyak hal-hal yang sudah saya pelajari, saya serap dari beliau. Mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu bagaimana respon Anda, Bapak, setelah acara ini terselenggara dengan meriah dan juga sukses, dan antusias dari warga Kota Probolinggo ini sangat luar biasa sekali terkait dengan acara Jalan Sehat bersama Bapak Ical. Ini bagaimana tanggapan Anda, Bapak? Saya sangat bangga dengan hasil kerja keras para pengurus kelurahan, kecamatan. Tanpa mereka dan tanpa dukungan teman-teman dan masyarakat Probolinggo, dan dengan ridho Allah, saya bukan siapa-siapa. Angkat dari situ, saya sampaikan salam apresiasi yang sangat bangga dengan apresiasi mereka. Dan saya bersyukur atas rahmat dan berkah Allah yang mengetuk begitu banyak masyarakat Probolinggo untuk hadir dalam acara Jalan Santai tersebut. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa lebih sehat dan hadiahnya bisa bermanfaat untuk mereka. Terima kasih. Baik, tadi dalam sambutan Bapak Ical juga sudah menuturkan bahwa beliau sudah merestui bahwa Bapak Zulkifli nantinya jika maju dalam pemilihan wali kota 2013. Nah, apa yang Anda rasakan setelah mendapat restu dari Bapak Ical tersebut? Sebetulnya buat saya itu hal yang biasa karena itu adalah pilkada, itu adalah sasaran antara. Sasaran utama kita adalah, target utama kita adalah bagaimana dengan kita memenangkan pilkada itu bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat Probolinggo pada umumnya. Baik, seperti itu, Bapak. Lalu mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Zulkifli, apakah sudah ada gambaran atau mungkin juga seperti apa nantinya pendamping dari Bapak Zulkifli setelah nanti akan nyalon sebagai wali kota 2013 ini, Bapak? Terus terang di Golkar itu realistis. Saya pun tidak akan mendapatkan rekomendasi kalau saya tidak menunjukkan suara yang signifikan. Ke depan wakil kita juga akan kita serahkan pada DPP, bagaimana setting DPD, bagaimana survei DPP. Di Golkar semuanya realistis, tidak bisa dengan angan-angan. Saya akan siapapun wakil saya. Siapakan, yang paling penting ada tujuan adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat Probolinggo. Tentunya dengan restu DPP dan DPD 1. Terima kasih. Bapak Zul, terakhir dari saya, apa yang membuat Bapak Zul yakin untuk maju dalam pemilihan wali kota nantinya di tahun 2013 ini, Bapak? Insya Allah saya yakin, karena dari antusias masyarakat dan bagaimana kita seharusnya change of mind, merubah pola pikir masyarakat agar bisa lebih kemudian hari, jangan kita gadaikan semuanya dengan sesaat. Sudah waktunya kita untuk bicara how future, bagaimana ke depan. Kita harus satukan visi dan misi itu. Saya yakin itu. Baik. Lalu sebagai penutup ini, Bapak Zul, harapan Anda selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo bersama Partai Golkar ini bagaimana ke depannya, Bapak?
Partai Golkar tidak cukup dengan menang pilkada. Saya berdoa pada Allah dan saya bekerja keras bagaimana Partai Golkar juga memenangkan setiap pertemuan dalam pemilihan. Saya rasa demikian. Baik, bisa saya simpulkan Bapak Zul, mudah-mudahan nantinya ke depan Bapak Zulkifli bisa menjadi wali kota terpilih di tahun 2013, begitupun juga dalam pemilihan presiden Bapak Ical atau Insinyur Haji Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar bisa menjadi presiden terpilih nantinya di tahun 2013. Dan Bapak Zulkifli saya ucapkan terima kasih, dan pemirsa setiap Probolinggo TV, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Zulkifli dari Kota Probolinggo. Solihin dan Dedi Setiawan melaporkan, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik tampak bahagia dengan suksesnya acara Jalan Sehat ini, terlebih dengan pernyataan restu yang sudah disampaikan Abu Rizal Bakri atas pencalonannya Zulkifli Halik sebagai calon wali kota dalam Pilwali 2013. Maka pekerjaan rumah tangga Golkar tinggal satu lagi, yakni menentukan siapa sosok yang akan didapuk menjadi calon wakil wali kota mendampingi Zulkifli Halik. Lalu bagaimana pula kriteria sosok calon wakil wali kota yang dikehendaki Zulkifli Halik? Pemirsa, kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Kota Probolinggo telah memberi dua kepastian. Pertama, bahwa Partai Golkar pasti mengusung Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik menjadi calon wali kota dalam Pilwali Probolinggo 2013. Kepastian kedua, acara Jalan Sehat Partai Golkar bersama masyarakat Probolinggo Sabtu 5 Mei 2012 itu berlangsung sukses, semarak, dan istimewa dengan hadirnya langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Tim redaksi Probolinggo TV.